Jadi yang pertama adalah memperbanyak apa? Puasa di bulan Dzulhijjah, terutama puasa hari Arafah. Bangunkan keluarga kalian, pembantu-pembantu kalian untuk sahur hari Arafah. Ya, jadi kita latih, kita ajak istri kita, anak-anak kita untuk puasa Arafah juga, supaya kita bisa sama-sama masuk surga. Jangan egois, sampai entok masuk surga, bojone gak dijak, anaknya gak dijak. Jangan. Kita pengennya rewani bersama. Kita pengennya bisa bersama-sama masuk surga. Ya. Nah, yang kedua, yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah adalah ya, haji dan umroh. Haji dan umroh. Kayaknya sekarang sudah mulai pada berangkat ini kan para jemaah haji ya. Setelah 2 tahun Indonesia nggak memberangkatkan, alhamdulillah sekarang sudah bisa memberangkatkan lagi. Ya, bahkan jatahnya paling banyak. Itu pun antrinya masih banyak juga. Padahal sudah dikasih jatah paling banyak. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Untuk Allah ibadah haji itu bagi yang mampu. Kewajiban. Ya, dan Nabi SAW bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Haji yang mabrur itu bagaimana? Haji yang ikhlas, haji yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu baru haji yang mabrur. Haji yang dengan harta yang halal, akhlak yang baik, melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan, itu namanya haji yang mabrur. Jadi kalau kita mampu bisa haji, bisa umroh, ya jangan tunda-tunda. Apalagi sekarang antrinya apa? Lama. Kalau kita mampu ikut yang plus apa furoda, wah, ya jangan tunda-tunda. Ya. Sampai misalkan nunggu 30-40 tahun. Iya be umurnya sampai. Ya, sekarang umurnya udah 50 tahun, nunggu 30 tahun. Alamat, Pak. Ya, mati disian. Kenapa? Secara umum, umur manusia itu secara umum ya 60-70 tahun. Sebagaimana kata Nabi, "A'maru ummati ma baina sittina was sab'in." Umur umatku itu rata-rata 60 dan 70. Rata-rata. Wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Jarang yang melebihi dari itu. Jadi kalau kita mampu ya, tapi kalau memang nggak mampu, alhamdulillah Allah nggak mewajibkan bagi yang tidak mampu. Kalau nggak mampu, lakukan amalan-amalan yang pahalanya nggak kalah seperti haji dan umroh. Seperti menghadiri majelis taklim. Menghadiri majelis taklim itu pahalanya luar biasa loh Pak, seperti haji umroh. Sebagaimana dalam hadis, ya, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri ajin tamatin ajjatuh. Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu agama atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang haji dengan sempurna. Insya Allah pahalanya luar biasa. Sampai nggak berangkat ke Mekah tapi pahalanya bisa seperti haji. Tapi bukan berarti wes taklim tok aja gak usah ke Mekah. Bukan. Ini kalau memang nggak bisa gitu ya. Jangan putus asa karena pintu kebaikan itu banyak. Kalau kita nggak bisa melakukan satu amal ibadah, alhamdulillah masih banyak peluang-peluang ibadah yang lainnya. Yang ketiga, diantara yang dianjurkan juga di bulan Dzulhijjah adalah apa? Ya, adalah apa lagi? Ibadah kurban. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Dan Nabi SAW nggak pernah meninggalkan ibadah kurban. 10 tahun Nabi SAW di Madinah tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Karena ibadah kurban ini syiar di antara syiar-syiar Islam dan manfaatnya sangat banyak. Ya, terutama bagi para fakir, miskin. Ya, supaya mereka juga merasakan kegembiraan di hari raya Idul Adha ini. Karena idharus sururi yaumal id
min sya'airiddin. Menampakkan kegembiraan di hari raya itu adalah termasuk syiar agama. Makanya kalau pas hari raya harus ceria, gembira. Ojo nangis, sedih, jangan. Itu malah nggak benar. Hari raya maka apa? Tampakkan kegembiraan, keceriaan. Jangan sedih, ya, murung. Jangan. Tampakkan keceriaan, kegembiraan. Kalaupun misalkan sedih, ya disimpan lah. Ya, sedih Ustaz, utangku saya akeh. Ya sembunyikan. Tampakkan keceriaan, tampakkan kegembiraan. Ya. Baik. Kemudian apa lagi yang sangat dianjurkan, yaitu memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir dan doa. Wadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dalam hadis yang lain, ma min yaumin azka indallah min hadhil ayyamil ashr fa aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tasbih. Tidak ada hari yang lebih suci di sisi Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, yaitu Allahu Akbar. Ya, kita dianjurkan memperbanyak zikir. Termasuk zikir membaca Quran, karena Al-Quran itu sebaik-baik zikir. Setiap satu huruf dilipat gandakan 10 kali lipat. Bersolawat kepada Nabi, itu juga zikir. Di zikir dianjurkan supaya kita selalu ingat sama Allah. Makanya di dalam syariat Islam hampir semua aktivitas kita itu ada zikirnya. Mau tidur ada zikirnya, bangun tidur zikir, makan ada zikirnya, setelah makan ada zikir, mau ke toilet ada zikirnya, keluar toilet ada zikirnya, turun hujan ada zikirnya, ya, keluar rumah, masuk rumah ada zikirnya. Supaya apa? Supaya kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita nggak lupa, nggak lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terutama di hari Arafah, perbanyak zikir, perbanyak doa, karena Nabi mengatakan khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, ya, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, dan sebaik-baik zikir yang aku ucapkan, demikian juga para nabi sebelum saya, adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, ini harus diperbanyak di hari Arafah. Makanya siapkan doa-doa terbaik, zikir-zikir terbaik untuk di hari Arafah. Ya, supaya kita memanfaatkan momentum itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang sangat dianjurkan juga di hari di bulan Dzulhijjah adalah apa? Salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Kayaknya nggak usah dianjurin nggak ya? Ya, karena setiap orang biasanya semangat kalau salat hari raya Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha ya. Padahal masih ada perselisihan di kalangan para ulama, tapi orang-orang itu biasanya semangat. Tapi sholat yang wajib malah, nah, kayak kelirunya kita ini kadang-kadang begitu, sebagian orang. Sing jelas-jelas wajib malah ditinggalkan. Yang masih diperselisihkan ulama, bahkan jumhur ulama mengatakan nggak wajib. Wah, ya, nggak pernah ditinggalkan. Ya, tapi sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu sangat dianjurkan.